Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, di sini saya mau ngobrol bareng teman-teman semuanya mengenai sains, teknologi dan sebagainya. Teman-teman pernah mikir nggak sih kalau sains, teknologi dan ilmu kedokteran zaman sekarang ternyata tuh punya akar dari para ilmuwan muslim? Ini bukan mitos ya, tapi ini adalah sebuah fakta sejarah. Nah, di sini saya baru banget nih baca buku yang judulnya Tokoh-tokoh Ilmuwan Muslim. Ini adalah salah satu karya dari Dr. Andes Haji Samsul Munir Amin MA. Beliau adalah salah satu dosen di Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Oke, dan ini review jujur dari saya. Dan jujur buku ini buka mata banget ya guys nih. Buka mata banget. Buka mata gimana sih? Buku ini tuh buku sejarah, tapi bedanya tuh nggak kayak buku-buku sejarah yang lainnya yang bikin ngantuk, bikin bosen. Justru buku ini tuh sebaliknya, yang mana buku ini dikemas dengan bahasanya yang ringan, namun isinya padat. Dan isinya bener-bener bikin kita jadi lebih paham kalau ternyata umat Islam tuh punya warisan ilmu yang bener-bener luar biasa. Contoh ya, teman-teman tahu nggak sih kata algoritma itu asalnya dari siapa? Bukan dari Steve Jobs, bukan juga dari Google teman-teman, tapi dari Al-Khwarizmi. Siapa sih beliau? Beliau adalah bapak matematika. Kalau nggak ada beliau, mungkin sampai detik ini kita masih bingung ya dengan kode-kode yang ada di komputer. Terus ada satu lagi Ibnu Sina, Dr. Legend. Dan saya pikir teman-teman udah gak asing ya dengan beliau. Karya beliau yang berjudul Al-Konfi Al-Tib itu jadi buku kedokteran utama di Eropa selama berabad-abad. Jadi sebelum adanya Harvard Medical School, Ibnu Sina duluan nih yang menguasainya. Dan jangan lupa ada Al-Zahrawi, yang mana beliau tuh bikin alat-alat bedah modern. Ya, alat yang dipakai dokter zaman sekarang itu loh. Itu adalah upgradean dari alat-alat yang beliau dulu desain. Dan menurut saya pribadi, buku ini wajib banget buat jadi bahan bacaan teman-teman semuanya, khususnya anak-anak muda muslim. Kenapa? Karena ini tuh semacam pengingat bahwa Islam tuh pernah jadi pusat kemajuan ilmu pengetahuan. Dan kita nggak boleh cuman bangga aja sama masa lalunya, tapi juga pastinya harus lanjutin sih perjuangannya. Plus buku ini tuh simple, nggak bertele-tele juga, bisa dibaca sambil ngopi sore atau mungkin nunggu buka puasa sih. Intinya jangan sampailah kita sebagai anak-anak muda Islam, muslim, sampai nggak tahu tokoh-tokoh ilmuwan muslim siapa saja. Jangan sampai kita cuma tahu tokoh-tokoh barat, sampai kita melupakan tokoh-tokoh muslim itu sendiri. Dan baca buku ini, insya Allah teman-teman tuh bisa paham bahwa jadi muslim itu bukan cuma soal ibadah aja, tapi ini adalah soal kontribusi untuk dunia. Dan untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, share, dan kasih nih ke teman-teman semuanya yang belum kenal Al-Khwarizmi dan sebagainya. Kalau mau, mungkin teman-teman bisa nih bantu beli mungkin kali ya, karena ini tuh bukunya emang rekomen banget buat anak-anak muda, khususnya pelajar, mahasiswa, dan mungkin kalangan umum bisa banget nih untuk sebagai jadi bahan acuan bacaan sebagai generasi muslim yang semakin keren. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.